Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Rahmawati dari Prodi Logistik Perdagangan Internasional jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Di sini saya akan menyampaikan mengenai laporan analisis laporan keuangan perusahaan manufaktur dari PT Kimia Farma Tbk. Lanjut saja kita langsung ke gambaran umum perusahaan dari PT Kimia Farma Tbk. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicals, Handel, Redcap, and Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi, Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma atau Persero. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma Persero kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik PT Kimia Farma Persero Tbk. Dalam penulisan berikutnya disebut perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sekarang kedua bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia. Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Perseroan kian diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. PT Kimia Farma Apotek atau KFA adalah anak perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan akte pendirian tanggal 4 Januari 2003. Sejak tahun 2011, KFA menyediakan layanan kesehatan yang terintegrasi meliputi layanan farmasi atau apotek, klinik kesehatan, laboratorium klinik, dan aptik dengan konsep One Stop Healthcare Solution atau OSHCS, sehingga semakin memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan berkualitas. Komposisi pemegang saham PT Kimia Farma atau Persero Tbk yaitu 99,99% dan Yayasan Kesejahteraan Keluarga Kimia Farma atau YKKKF yaitu 0,01%. Lanjut saja kita masuk ke analisa laporan keuangan. Yang pertama ada aset lancar mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 1.251.683.125 perak jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 7.344.787.123 perak dan pada tahun 2020 menjadi 6.093.103.998 perak. Untuk aset tidak lancar mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 11.469.712.676 perak jika dilihat dari data. Dari data ini ya, aset tidak lancar bisa dilihat pada tahun 2019 itu hanya senilai 11.898.009 perak. Baik, untuk liabilitas pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 482.805.676 perak jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 10.950.950.304 perak dan pada tahun 2020 menjadi 10.457.144.628 perak. Liabilitas ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek.
Untuk mendapatkan hasil liabilitas, ini kita harus menambahkan kedua dari jangka pendek dan jangka panjang tersebut untuk mendapatkan hasil perbandingan yang pas. Oke, selanjutnya ada ekuitas pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 307.254.782 perak jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 7.412.926.828 perak, dan pada tahun 2020 menjadi 7.105.672.046 perak untuk ekuitasnya sendiri. Lalu untuk nilai penjualan pada tahun 2020 mengalami kenaikan teman-teman sebesar 10 miliar 600 juta. 10 miliar 6 juta 173.023 perak. Dan pada tahun 2019 itu hanya senilai 9 miliar 400 juta 533.500 rupiah 476 perak. Lanjut, untuk laba atau rugi setelah pajak mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 20.425.756 perak. Selanjutnya untuk harga pokok penjualan perusahaan atau HPP itu mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 124.148.106 perak jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 1.576.660.854 perak, dan pada tahun 2020 menjadi 1.452.512.748 perak. Persediaan yang meliputi bahan baku, bahan dalam proses, dan bahan jadi mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 798.744.666 perak. Dan bisa kita lihat untuk data persediaan ini ada 3, dan untuk menghasilkan dari nilai persediaan itu kita harus menotalkan dari bahan baku, dalam bahan baku, dan dalam proses, dan barang jadi, itu harus ditotalkan per tahunnya agar kita dapat hasil perbandingannya. Baik, selanjutnya untuk biaya produksi yang meliputi bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 8.596.991.715 perak. Seperti halnya dengan persediaan, itu biaya produksi harus ditotalkan juga ya teman-teman. Seperti bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik pada tahun 2020 itu senilai 8.596.991 perak 715. Maaf, saya ulangi, 8.596.991.715 perak, dan pada tahun 2019 itu senilai 1.404.586.254 perak. Baik, untuk kesimpulannya berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan teman-teman bahwa data keuangan perusahaan manufaktur pada PT Kimia Farma, dari data nilai ini kita bisa lihat ya teman-teman, dari PT Kimia Farma itu terjadi kurva naik turun dalam laporan keuangan tersebut. Tetapi pada tahun 2020 keuangan perusahaan dapat dikatakan meningkat. Kenapa? Daripada tahun sebelumnya itu bisa kita lihat teman-teman di laporan laba atau rugi dan nilai penjualan. Semoga dari analisa keuangan perusahaan manufaktur ini bisa menambahkan wawasan untuk teman-teman semua dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan manufaktur, dan ini bisa menjadi referensi dan contoh untuk teman-teman semua yang teman-teman bisa pelajari.
Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Sebelum itu, saya ingin meminta maaf jika ada salah kata dalam pengucapan dan perbuatan saya selama saya menjelaskan dari laporan analisis laporan keuangan perusahaan manufaktur PT Kimia Farma Tbk. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Ramawati pamit undur diri. Selamat siang semua.